dan alasan utama diciptakannya jin dan manusia, dan di atasnya dibangun pembangunan di permukaan bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita sehingga tidak lama selesai pula, insyaallah. Salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang dulu menyampaikan kalimat-kalimat ini penuh dengan tantangan, bahkan awalnya harus bersembunyi. Tapi kita Masya Allah tidak sekedar ditebarkan, di live streamingan pula. Itu adalah nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa pula mensyukuri dan di samping itu menghargai betapa besarnya perjuangan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka patut kita selalu bersalawat dan salam kepadanya. Baik, biar tidak terlalu memperpanjang mukaddimah seperti kata orang, kita sampai pada bagian yang ketiga, Syekh. Salisan, yaitu setelah kita mempelajari bagian kedua dari asas atau usul Ahlussunnah wal Jamaah fil aqidah, yaitu tauhid ilmi i'tiqadi, yaitu tentang mentauhidkan Allah secara ilmiah dan menjadi keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mulai daripada menisbatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa tamsil, tanpa ta'til, kemudian berimani para malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan mengimani bahwa wahyu sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman pada takdir baik dan buruk, serta beriman dengan segala hal yang gaib yang tak ada cara untuk mengenalinya kecuali melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman kepada syafaat Nabi hari kiamat, dan bahwasanya di antara bahkan nikmat yang terbesar yang diyakini oleh kaum muslimin, orang-orang beriman, adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ini semuanya berdasarkan ilmu yang yakin, bukan berdasarkan hawa yang membuat bimbang dan ragu, bukan pemikiran, tapi ini adalah wahyu yang diturunkan, bukan pemahaman orang, tapi adalah pemahaman yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, konsekuensi dari itu semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bagian ketiga ini, dalam tauhid al-uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah, karena tidak ada satupun yang mencipta, tidak ada satupun yang berhak untuk mendapatkan ibadah itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita membutuhkan itu. Oleh sebab itu harus ada kehendak yang kuat, ada iradah, ada talab dari kita. Harus kita yang menginginkan dan kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita butuh. Yang pertama adalah Allah taala wahidun ahad, la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa huwa rabbul alamin al-mustahiq wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Allah adalah hanya satu dan esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya,
baik fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, yaitu kekuasaannya mencipta, kekuasaannya memberi rezeki, kekuasaannya melindungi, menjaga, kekuasaannya menghidupkan dan mematikan, kekuasaannya untuk menghisab, memberi nikmat atau mengazab. Tidak ada sekutu baginya. Demikian pula wa uluhiyatihi, tidak boleh juga disekutukan dalam uluhiyahnya, yaitu dalam beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang man amila amalan, dalam hadis qudsi disebutkan man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal suatu amalan, di dalamnya dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Oleh itu ketika orang-orang Quraisy mengajukan proposal perdamaian sejati dan abadi antara mereka dengan Nabi, supaya tidak ada lagi saling membenci di antara kita, yaitu setahun atau sebulan kita ikut agamamu, dan setahun pula atau sebulan pula kamu ikut agama kami, supaya tidak ada saling menyalahkan di antara kita, tidak ada saling menyerang di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita. Ini adalah dasarnya apa? Dasarnya adalah pemikiran. Dasarnya adalah perasaan bahwa dengan tidak saling bermusuhan dan tidak saling menyalahkan antar agama, hidup ini damai, hidup ini tentram. Subhanallah. Maka Allah SWT menjawab langsung, walaupun secara rasional juga tidak mungkin, sebab satu agama pun tetap berselisih. Satu agama pun tetap berselisih, apalagi menyatukan antar agama adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Agama Yahudi sesama mereka berselisih, agama Nasrani sesama mereka berselisih. Kita sama juga. Sama. Jadi kalau demikian tidak akan ada kedamaian abadi kecuali dengan mengikuti wahyu ilahi. Selama masih ada yang tidak mau ikut, pasti akan terjadi perselisihan. Kenapa? Ketaatan mutlak hanya milik Allah. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kalau ada yang ingkar, yang kafir, maka tidak bisa berdamai dengannya. Dalam artian tidak ada permusuhan. Walaupun tidak ada permusuhan ada, tapi tidak mesti dengan perang. Tapi kita tidak bisa, tidak mungkin sama-sama beragama, sama-sama atau menyatukan agama. Maka Allah turunkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak mungkin saya akan menyembah yang kalian sembah. Sebab kalau saya menyembah yang kalian sembah, musyrik saya. Kalau musyrik saya, batal kerasulan saya. Karena mustahil seorang rasul berbuat syirik. Karena rasul itu semuanya mendakwakan ani'budullah wajtanibut taghut, beribadah hanya pada Allah dan jauhi segala sembahan selainnya. Selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga takkan serius beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Sebab apa? Kalian kalau tidak pakai syirik, tidak mau beribadah pada Allah.
Nah, beribadah dengan syirik sama dengan tidak beribadah kepada Allah. Saya sebagai Rasul, sebagai ahli tauhid, tidak mungkin beribadah kepada yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak mungkin juga murni menyembah yang kaku sembah sampai kalian meninggalkan syirik itu semuanya, berhala itu. Oleh sebab itu, proposal kalian yang kawan-kawarkan tidak mungkin dijalankan. Sebab apa? Sesama kalian saja tidak bisa menjalankannya. Sebab sesama musyrikin, sesama kaum musyrikin juga perang mereka. Sesama orang musyrikin ada perang dulu. Ada perang. Orang Arab jahiliyah ada perang. Gara-gara adu ayam, pacuan kuda, perang. Lomba memanah, perang. Gara-gara perdagangan, perang. Gara-gara ngijo anak orang, perang. Tahu ngijo? Apa itu? Mengodi anak orang. Mereka juga, walaupun mereka jahiliyah tapi pantang. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, makanya jalan damai yang sesungguhnya adalah bersama di dalam tauhid. Jangan dalam tauhid. Kalau tidak, maka ujungnya lakum dinukum waliyadin. Adapun menyatukan, tidak mungkin menyatukan. Tidak mungkin. Semua usaha untuk menyatukan antara agama itu adalah proyek gagal semua. Sudah banyak yang mati untuk membuat proyek ini, tak pernah berhasil sampai hari ini. Sejak zaman Nabi SAW, ingin mereka saling mengakui kebenaran, tidak, tapi mengakui keberadaan, iya. Mengakui kebenaran, tidak. Mengakui keberadaan, iya. La ikraha fid din. Ini mengakui keberadaan. Kita akui Yahudi ada, iya. Kalau dia tinggal di negara kita, kita akui, iya. Mereka punya hak untuk menjalankan agamanya. Tapi mengakui kebenarannya, a'udzubillah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nasrani kita akui eksistensinya, iya. Berhak hidup di dunia, berhak. Tetapi mengakui kebenarannya, nahi, tidak mungkin. Buddha, Hindu, Konghucu, eksistensinya diakui, iya. Tapi kebenarannya tidak. Apa sebab? Karena menyatukan dua hal yang berbeda tidak mungkin. Menyatukan timur dan barat tidak mungkin. Menyatukan utara selatan tidak mungkin. Menyatukan antara hak dan batil tidak mungkin. Menyatukan syirik dan tauhid tidak mungkin. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka tidak boleh, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah uluhiyah. Dan ini yang membuat Nabi SAW tidak diterima oleh orang-orang musyrikin Makkah. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Mereka beribadah kepada Allah. Dan mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka tahu bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Cuman ketika masuk bab doa, mereka enggan berdoa hanya kepada Allah. Alasannya selagi-lagi adalah pendapat dan perasaan. Ya, alasannya lagi-lagi pendapat dan perasaan. Bahwasanya orang-orang saleh itu orang-orang dekat kepada Allah. Oleh sebab itu berdoa melalui mereka adalah cepat dikabulkan Allah. Itu saja. Tidak ada alasan lain. Dan itu pula yang menghinggapi perasaan-perasaan dan pendapat-pendapat banyak kaum muslimin yang tidak istiqamah mengikut Rasulullah SAW hari ini. Berapa banyak para penjajah yang menjajakan pintu-pintu kepada kesyirikan yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi, tapi mereka sengaja seolah menentang apa yang dikatakan Nabi SAW. Nabi katakan jangan dibangun kuburan. Mereka cari alasan, kalau kuburan syekh
boleh saja. Boleh saja. Jangan diletakkan kuburan dekat masjid. Besok kalau mati saya, supaya masjid tidak diambil Wahabi, tanam makam saya di depan mihrab. Subhanallah. Nabi mengatakan jangan jadikan kuburan di masjid atau masjid di kuburan. Tapi banyak penjajah hal-hal yang merambah mendekatkan kepada hal itu, kadang-kadang menentang Nabi SAW dengan mengatakan mati saya kuburkan di depan mihrab masjid. Itu tidak ada Wahabi masuk salat di situ lagi nanti katanya. Subhanallah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kalau bikin masjid, usahakan menjauhkan segala hal yang membuat orang tak mau solat di situ. Kita ingin semakin banyak orang solat, semakin banyak bahananya. Jangan justru menjadikan hal-hal yang menghalangi sebagian orang untuk solat di situ. Apalagi itu memang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi semuanya seperti yang sering kita sebutkan, selalu masalahnya pemikiran dan pemahaman. Padahal Nabi SAW, kalau sahabat melihat ketika Abdullah bin Ghaffal misalnya melihat saudaranya atau kerabatnya main lontar-lontar kerikil dengan jemarinya, lalu dia sampaikan kepadanya, Nabi melarang itu. Walaupun secara hukum fikih hukumnya hanya makruh, karena tidak bisa untuk dibawa untuk berperang. Masa pakai lantiang jenis seperti ini bisa menusuk, dan tidak bisa juga untuk berburu. Tetapi kalau kena mata buta, kena gigi patah, maka Nabi melarangnya. Besok tetap tidak berubah, masih tetap dia lakukan. Marah Abdullah bin Ghaffal, sahabat Nabi. Saya katakan Nabi melarang, kamu tetap melakukannya. Dia tidak nanya apa alasan syar'inya, maqasidus syari'ah, tidak nanya itu. Saya bacakan Nabi melarang, kau tetap melakukannya. La ukallimuka haditsan ba'da zalik. Saya tidak akan berbicara lagi kepada masalah sampai kau meninggalkannya. Subhanallah, kaum muslimin, hal yang hanya mungkin makruh menurut kita, tidak apa-apa. Ini sekarang banyak orang berani menentang yang diharamkan Nabi SAW dengan pendapat dan pikiran serta perasaannya. Kemudian la syarika lahu fi rububiyyatihi wa asma'ihi, dan tidak ada sekutu baginya pada nama-namanya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah khusus baginya. Makanya kalau ada yang bernama Ar-Rahman, tolong dirubah cepat. Tapi kalau Rahman saja tidak apa-apa. Rahman saja tidak apa-apa, tapi Ar-Rahman itu khusus nama Allah SWT. Apalagi kalau ada namanya Allah. Ada nama Allah. Ini masalahnya dulu. Orang-orang tua tu cari nama anak, buka Quran ditunjuk pas sama nama Allah. Ada yang memberikan nama anaknya Allah. Bagaimana ada yang namanya anaknya Tuhan. Ketika diusulkan untuk dirubah, tidak mau dia. Kayaknya nak jadi Fir'aun pula. Allah Ustaz. Ada pula yang namanya setan. La haula wala quwwata. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nama Allah khusus baginya, wasifati, dan pada sifatnya. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya wajib bagi kita, seperti dalam pelajaran sebelumnya, untuk diakui. Karena tidak mungkin sama dengan nama dan sifat makhluk secara hakikat. Bukan untuk dihindari. Karena Allah sendiri yang menamakan dirinya dengannya. Allah sendiri yang mensifati dirinya dengannya. Tidak mungkin tasbih. Adapun yang mengatakan tasbih, itu dasarnya pikiran dan perasaan. Nah, kalau orang yang mengikuti pikiran perasaan, namanya ahlu. Yang ikut pikiran dan perasaan namanya ahlu
perasaannya. Ahlur ra'yi wal hawa, ahlu ar-ra'yi wal hawa, yaitu pengikut pendapat dan hawa. Sedangkan kita beragama ini mengikut Al-Quran dan Sunnah. Makanya yang berhak menyandang gelar Ahlus Sunnah adalah mereka yang beragama mengikuti As-Sunnah, bukan mengikuti hawa, perasaan dan keinginan. Wa huwa Rabbul Alamin, dan dia adalah Rabbnya semesta alam. Al-mustahiq wahdahu li jami'i anwa'il ibadah, yang berhak satu-satunya menerima semua jenis ibadah. Berarti ibadah semuanya hanya boleh diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, sarfu syai'in min anwa'il ibadati كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك. Bahwa memberikan sesuatu dari jenis ibadah seperti doa atau istighatsah atau isti'anah. Istighatsah adalah memohon bantuan di dalam kondisi sulit. Wal isti'anah, dan minta pertolongan, ini pertolongan biasa. Wan nazri, atau bernazar. Waz zabhi, atau menyembelih. Wat tawakkuli, atau bertawakal, yaitu mengandalkan selain Allah. Wal khaufi, atau takut yang tidak boleh kecuali kepada Allah SWT. Wal raja, dan berharap sesuatu yang tak mungkin diharap kecuali kepada Allah. Wal hubbi, dan cinta. Wa nahwiha li ghairillah, kepada selain Allah adalah syirik. Adalah syirik. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, baik manusia, orang saleh, wali, nabi, malaikat, semuanya itu adalah syirik. Apa contoh doa? Apa contoh doa? Tak pandai berdoa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, misal. Ini kepada kita, boleh kita minta ke Nabi? Boleh tak kita mengatakan, ya Nabi Allah, ighfir li dhunubi? Boleh? Kenapa tak boleh? Karena doa adalah ibadah. Nabi boleh kita beribadah kepadanya? Tak. Makanya berdoa kepada Nabi tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada Nabi, ya Nabi Allah, beri kami syafaat, boleh tak? Ragu nampaknya. Boleh. Ya Rasulullah, beri kami syafaat, boleh? Dah mulai ragu nampaknya. Nabi sendiri tidak bisa beri syafaat kecuali setelah izin Allah. Oleh sebab itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tuan-tuan jangan lupa hadis syafaat yang panjang Sahih Bukhari itu. Ketika di hari kiamat orang menunggu sangat lama. Berapa lama di padang mahsyar? Hanya sehari. Cuman khamsina alfa sana. Sehari di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun di dunia. Jangan enggak seremeh-remeh masalah weh.
Makanya masalah syirik ini harus serius kita, karena ini yang paling serius Nabi mengurusnya. Berapa tahun Nabi mendudukkan tauhid ini? Berapa tahun? Hah? 23 tahun, bukan 13 tahun. 13 tahun tuh motu tauhid saja. Tahu motu? Enggak tahu motu ya. Fokus pada tauhid, iya 13 tahun. Tapi masalah tauhid selama dakwah Nabi menghidupkan tauhid. Bahkan menjelang meninggal pun dia pesankan, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang Yahudi. Apakah sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Ada pula yang menakwilkan supaya tidak masalah kuburan dalam masjid, artinya menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat sujud. Kalau sujud ke kuburan, menyembah kubur tidak boleh, tapi kalau beribadah di kuburan tidak apa-apa. Subhanallah, apakah itu prakteknya oleh Nabi dan sahabatnya, atau itu hanya pendapat supaya melegitimasi yang sudah terlanjur dilaksanakan? Orang sekarang misalnya di Yaman sana berlomba-lomba ke kuburan Nabi Nuh, Nabi Hud. Jutaan orang setiap tahun pergi ke kuburan Nabi Hud. Di mana? Di mana? Di Yaman. Sudah itu ternyata ada pula kuburan Nabi Hud di Irak. Anda pula ketinggalan orang Turki, dibuatlah kuburan Nabi Hud di Turki. Sudah itu bos, walau kuburan di Subhanallah. Ternyata Nabi Hud itu banyak kuburan, sama juga dengan syekh-syekh gitunya. Di Sitan ada juga, di Sitan ada, di Sinan ada juga. Tak paham mana. Di Sitan ada juga kuburan, di Sinan ya tak ngerti. Di Sitan jadi ulah-ulah tanha, di Sinan jadi mudia di ate. Nah, bakal cara kuburan surang 3 kuburan. Subhanallah. Apa gunanya mereka harus banyak kuburannya kalau bukan karena mentakzim berlebihan? Andainya kuburan itu punya nilai, ada keramat, kenapa Nabi tidak ngutus Muaz ketika ngutus Muaz ke Yaman? Jelu pondak kuburan Nabi Hud ada di Yaman doangnya. Minta barakah kakian sah? Hah? Tidak ada Nabi berpesan seperti itu kaum muslimin. Itulah prakteknya oleh Nabi, bahwa kuburan tak boleh dikeramatkan. Dan lihat sahabat Nabi alaihissalatu setelah Nabi wafat, banyak kejadian-kejadian berat. Iko gara-gara menci hadis sahih, hadis dhaif kadangnya berdebat pekek Nabi nonyongnya. Kan ya? Kadang dia cari masalah korbannya, tanya juga ke Nabi. Itu sahabat terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah. Tak ada datang Ali atau Muawiyah ke kuburan, ya Rasulullah, apa coro kami kok? Kan ya? Kalau tak tambu contoh, bahkan Aisyah radhiyallahu anha, kekasih terkasih Nabi alaihi salatu wassalam, ketika diminta oleh para sahabat untuk pergi ke Kufah mendamaikan yang berselisih, kan Aisyah datang ke Kufah dalam perang Jamal, tujuannya adalah untuk mendamaikan. Tetapi yang namanya demo selalu ada provokatornya, ada penyusupnya. Akhirnya terjadi perang Jamal. Perang Jamal, tahu kan? Apun Aisyah tidak perlu ke kuburan baginda Rasulullah SAW, minta petunjuk, baca selawat khusus, pendidikan matanya, natu Nabi keluar. Gini-gini mata sekene, melalang mata sekene, Nabi nampak. Jadi tidak ada. Ketika mereka juga akan memilih siapa khalifah setelah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Allah dikubur oleh konco Nabi itu, ya Rasulullah, siapa jadi khalifah?
Sah? Jadi ini adalah dusta-dusta yang sengaja dihiasi dengan nama-nama agama. Sebab apa? Mereka tahu bahwa umat tidak berilmu, sehingga tertipu oleh adegan-adegan yang seolah-olah itu adalah adegan yang dikeramatkan, auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka segala bentuk doa itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau istighatsah, itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan musibah besar, minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal isti'anah, dan juga minta tertolong. Dan ini yang Allah tegaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu tuan-tuan kenapa iyyaka itu didahulukan? Hah? Apa sebabnya iyyaka na'budu? Kenapa tidak dikatakan na'buduka wa nasta'inu bika? Nah, ada kisah ustazah guru nahu pulang lagi sabunnya, inni uhibbuki, aku cinta kepadamu. Nak temo dah, tetap masa muka. Apa itu? Kalau inni uhibbuki alun sempurnalah. Sebab di sitan beko itu jo cita inni uhibbuki. Itu kenapa yang betul? Iyyaki uhib, hanya engkau yang aku cintai. Ala sabu itu boh. Apa maknanya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, yang lain tidak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, yang lain tidak. Contoh konkretnya adalah, coba lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke atas api yang sangat besar, datang Jibril, halaka ilayya hajah, ada yang bisa saya bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, kepadamu enggak, saya enggak butuh. Padahal dia butuh kan? Apa sebab? Dia tidak ingin ibadahnya diberikan kepada selain Allah, yaitu ibadah tawakal yang sempurna. Amma ilallahi fana'am, kepada Allah iya. Dan itu pula yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam ketika dia diunuskan pedang kepadanya oleh seorang A'rabi. May yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangi saya membunuhmu hai Muhammad? Kata Nabi, Allah. Nabi tidak katakan, kamu kira saya tidak berani, kamu kira saya tidak mampu melawanmu? Bukan. Nabi bisa saja dia, jangankan mengalahkan Arabi ini, mengalahkan pegulat utama kota Mekah, Rukana namanya, sama nama saya. Yang tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, tapi dikalahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan apa? Kata Nabi, dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan saya. Kekuatan Allah SWT. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wan nazar, demikian juga nazar, wazabih, dan menyembelih. Orang dalam bab ini juga sering terjadi pelanggaran. Mereka menganggap menyembelih itu tidak masalah besar, sehingga kerbau disembelih untuk penunggu sungai atau penunggu hutan supaya tidak diganggu anak cucu serantau.
Yang parahnya lagi ketika mengantarkannya dengan membaca bacaan-bacaan tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dengan salawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikiranya dengan bacaan yang hampa itu bisa menggugurkan dosa syirik itu. Syirik walaupun dengan bacaan-bacaan tauhid tetap syirik. Bukankah dulu orang-orang musyrikin Makkah mengatakan labbaika la syarika lak? Mereka mengakui labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau memilikinya. Dia tidak memiliki, engkau yang memilikinya, engkau yang menguasainya. Siapa? Yaitu orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, semuanya nama-nama orang saleh yang dianggap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu jadikan sebagai perantara-perantara. Binassil Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saudara yang saya muliakan, hati-hati kita, sebab sering kita tidak merasa itu sebagai pelanggaran. Apalah artinya doa? Padahal Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah yang sesungguhnya ibadah. Nah sekarang doa kita berikan kepada selain Allah, walaupun tujuannya kepada Allah SWT. Nas'alullah as-salamata afiyah. Oleh sebab itu maka ini adalah kesyirikan, maka harus jauhi. Umat ini kalau dengar kalimat syirik pasti takut. Tapi seperti apa syirik, mereka kadang-kadang tidak takut karena tidak tahu itu syirik. Tidak tahu itu syirik. Tanyalah orang yang ditanya, "Tuk, ikut tidak syirik? Tuk, apa nih syirik lenyongnya? Kan babantai kobau untuk antu. Kan penunggu sungai kan antu. So, setan tidak syirik tu. Tidak dengan syirik nak biang. Kalau wasabi ada pencipta selain Allah atau syirik. Jadi mereka itu tak paham bahawa menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik. Jangan menyembelih, meyakini at-tiyara. Orang-orang Arab jahiliyah meyakini terbang burung ke kanan tanda beruntung, terbang burung ke kiri tanda tidak beruntung, tidak mau terbang. Saya tidak tahu. Ini kaum muslimin diulang lagi. Itu kata Nabi syirkun, syirik. Mana yang lebih berat? Memberikan sogok ke syaitan lalu menyembelih atas nama selain Allah, daripada meyakini tanda baik tanda buruk ini. Menyembelih. Karena kalau sembelihan bukan atas nama Allah haram dimakan. Dengan sembelihan atas nama selain Allah kita telah membuang harta. Padahal kalau orang melihat tanda kanan tanda beruntung lalu dia berjalan, mungkin dia beruntung. Atau ketika dia lihat tanda terbang ke kiri tidak jadi berjalan, dia tidak rugi. Karena tidak jadi berjalan, tidak ada yang keluar dananya. Tapi dihitung syirkun. Siapa yang mati tidak masuk surga kecuali taubat sebelum mati. Ini dianggap tidak syirik yang seperti ini. Sebab apa? Karena tidak paham. Makanya jangan heran kalau ada berita tentang korupsi, orang auzubillah luar biasa komentarnya. Tapi kalau ada berita, ada acara sema menyema di ujung tahun, tidak ada komentar yang mengingkari. Hal biasa. Padahal mana yang lebih besar dosa korupsi daripada dosa syirik? Wih, mana lebih besar? Dosa syirik.
Tapi yang terjadi koruptor diburu-buru, sedangkan musyrik diberi panggung. Masyaallah kiram rahmati Allah. Berarti antum nyirik-nyirikan orang. Enggak. Kita tidak menyirikan orang. Orang itu yang menyirikan dirinya. Orang itu yang menyirikan dirinya. Kita hanya mengingatkan jangan sampai masuk pada perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Sebab kalau kita tidak ingatkan, kita berdosa. Kita berdosa. Dan kita di hari akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak orang seperti kata Syekh waktu itu belajar akidah, Syekh Ibrahim Asy-Syamsan waktu itu menceritakan syirik itu seperti orang diceritakan kepadanya bahaya singa padang pasir. Singa padang pasir. Tapi tidak dijelaskan kepadanya singa itu seperti apa. Orang sekarang syirik yang diketahui orang hanyalah tidak meyakini pencipta selain Allah. Itu umumnya masyarakat muslim. Sahih? Dan itu yang kita pelajari dulu ketika kita belajar di MDA Ibtidaiyah. Sahih? Bahwa tak boleh mengatakan ada pencipta selain Allah. Sehingga yang lain kita tidak tahu. Jadi diceritakan kepadanya singa itu berbahaya, jangan dekat-dekat. Iya, tapi seperti apa singa? Dia nggak tahu. Gambar singa tidak pernah diperlihatkan. Antum berjalan ke pedalaman Afrika lah, nampak singa dulu deh. Dia singa, dia nggak tahu singa seperti apa, dikiranya itu kucing raksasa. Kalau kucing kan tidak bahaya dong, mak godong-godong kucing Afrika kan namanya. Iya kan, mukanya besar, jenggotnya masya Allah, kemudian tubuh atletis, pinggang ramping, dada busung, masya Allah, bisa bawa pulang kan? Hanya didekatinya, dia menganggap itu tidak bahaya. Seperti tadi saya katakan, yaitu membuat kuburan di masjid tidak bahaya baginya. Bahkan minta dikuburkan di situ dirinya, supaya nanti Wahabi tidak sholat di situ katanya. Subhanallah. Kenapa? Karena pemahaman tauhidnya masih belum sempurna seperti yang dipelajari di SD dulu. Sehingga hal-hal seperti ini dia nggak tahu, akhirnya didekati singa itu, lama-lama dia diterkam olehnya, masuk ke dalam. Itulah lebih kurang. Kalau dengan syirik, auzubillah. Tapi syirik seperti apa? Doa syirik tak boleh. Nah, doa tidak syirik lah. Nida namanya, nida kan dapur. Kemudian apa namanya? Minta tolong kepada guru ketika dalam keadaan terdesak. Kan sering itu dulu waktu ngaji-ngaji lemu dulu. Kan ya, kan ada ngaji lemu di pondok pesannya guru namanya. Wah, kalau terdesak dia musuh, ingat wajah guru. Masih tekan ngaji lah. Alum banyuna. Ingat wajah guru. Subhanallah. Padahal kalau Nabi wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa sa'alta fas'alillah, wa ista'anta fasta'in billah. Ini enggak guru yang diingat. Akhirnya tampil gurunya di saat diperlukan. Padahal yang tampil bisa saja syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang tahu syirik bahaya, tapi seperti apa syirik tidak semuanya dijelaskan. Nah, inilah kita perlu bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sebutkan at-tiyaratu syirkun. Ya, tiara itu ada syirik. Kemudian apa Nabi katakan, bimbing kita, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah
wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka Nabi hindarkan, Nabi ingatkan di akhir hayatnya, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa makna id? Idul Fitri apa arti? Hari raya. Kalau yayo apa cirinya? Hari raya. Apa ciri hari raya? Ramai dan berulang-ulang di waktu-waktu tertentu. Berarti Nabi melarang berhari raya di kuburannya. Nah, bagaimana kalau kita merayakan di kuburan-kuburan? Sehingga banamolo ayo zora. Nabi menogang awak berjuang. Nabi menogang awak berjuang untuk mempertahankannya. Jangan jadikan kuburanku sebagai idan, dan kita jadikan Idu Zora. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian wa nawli ghairi la ta'ala syirkun ayyan kana al-maqsudu bidzalik. Apapun maksudnya, artinya niatnya apapun, selama kita menyembelih karena selain Allah, walaupun karena Allah juga di antara niatnya, karena itu termasuk syirik. Misalnya saya menyembelih dengan bismillah, tapi untuk hantu, untuk penunggu, untuk datuk di hutan, tetap syirik. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, malakan muqarraban, niatnya untuk malaikat dekat kepada Allah, atau nabiyan mursalan, atau untuk nabi yang diutus, atau abdan salihan, atau hamba yang salih, atau ghairahum, atau selain mereka. Yang intinya kaum muslimin, semua ibadah-ibadah yang berisi tauhid talabi iradi seperti ini, maka kalau diberikan kepada selain Allah, maka termasuk syirik yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita belajar kaedah-kaedah tauhid ini supaya kita bisa membentengi diri, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Kita semuanya tahu syirik berbahaya, tapi seperti apa syirik, banyak dari kita yang tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena kita diajarkan bentuk salah satu dari bentuk syirik, tapi disembunyikan bentuk-bentuk yang lain karena di situ ada subuhatnya. Kita tidak menyekutukan Allah, tapi hanya memuliakan orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga kita berdoa melalui mereka supaya dikabulkan karena kiasnya kepada makhluk. Nak pergi kepada gubernur harus melalui orang dalam gubernur. Nak pergi ke bupati cepat diproses harus melalui orang dalamnya bupati. Dan ini adalah kias yang keliru dan batil. Karena bupati tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bupati kalau kodok mau proposal, kalau sering bawa proposal, leonya bangi. Kalau Allah sering kita bawa proposal, marah dia, suka. Disitulah dakwah bedanya. Yang kedua, bupati tidak kenal seluruh rakyatnya. Kalau Allah. Kenapa kita ke bupati harus melalui ordal? Karena bupati mungkin tidak kenal kita. Maka perlu orang dalam. Kalau Allah, ada hamba yang tidak diketahuinya? Ada? Tidak ada hamba yang tidak diketahuinya. Ketiga, bupati jangan coba-coba minta kayaknya sambil berguliang dijingkang iya tak apa, misalnya ponek tuan-tuan sudah maju saya bola kajian sore coneko atau peka terubati lah nak pulang boleh guliang dari sopanya pak tolong apanya jalan ke bawah sana lelongnya lady bain jingkang guliangnya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala berbaring kita berdoa kepadanya, marah dia? Enggak. Sambil berlari kita, sambil maraton, ya Allah sehatkanlah badan saya, marah dia?
Enggak, sambil bertukang. Ya Allah, copetlah saudara engkau. Sah? Marah dia? Enggak. Sambil makan, kita minta, ya Allah berkahi makanan ini. Marah dia? Enggak. Berarti tidak sama Allah dengan manusia yang diberikan jabatan-jabatan itu. Yang mengkiaskan itu dengan itu adalah kias yang batil. Makanya tidak boleh didengarkan itu. Kan itu alasannya. Nak cepat dikabulkan harus melalui orang dekat, orang dalam. Itu karena mereka tidak tahu seluruh rakyatnya. Sedangkan Allah tahu seluruh makhluknya. Belum lagi kita meminta, Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Oleh sebab itu, jauhkanlah diri daripada menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Wabillahi taufik. Barangkali sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Ya. Pada petang ini saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi hati-hati kalau bertanya jawabannya panjang. Kayaknya tidak berani bertanya. Yalah, tidak berani kalau bertanya. Saya pun suka kalau tuan tak bertanya. Tufir, Haruk. Ayakum. Jazakallah khair. Baik, kita tutup aja, kembalikan kepada Syekh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi waktu antum, keluarga antum, umur antum, pekerjaan antum, rezeki dan semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.